Menurut saya, ada satu saham lagi yang akan segera menyentuh valuasi 1000 triliun, DCII atau PT DCI Indonesia. Kita akan bahas di video kali ini. Disclaimer, ini bukan rekomendasi jual beli saham. Jadikan video ini sebagai informasi dan edukasi. PT DCI Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di data center. Salah satu penyedia layanan data center terbesar dan terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini didirikan dan dipimpin oleh Otto Sugiri. Mereka kemudian IPO di Januari 2021 yang lalu. DCII menawarkan beberapa layanan, seperti colocation services, di mana mereka menyediakan tempat bagi perusahaan untuk menyimpan server mereka di fasilitas DCII, lengkap dengan keamanan, pendinginan, dan koneksi jaringan yang handal. Kemudian ada cloud services yang menyediakan infrastruktur cloud bagi perusahaan yang ingin menjalankan aplikasi tanpa perlu memiliki server fisik sendiri. Kemudian interconnection atau layanan koneksi jaringan antar data center atau ke jaringan global, termasuk koneksi ke penyedia cloud besar seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Kemudian disaster recovery services, di mana mereka memberikan solusi backup dan pemulihan data jika terjadi gangguan atau bencana. Sebagai info, DCII adalah perusahaan Tier 4 Certified by Uptime Institute yang merupakan standar tertinggi untuk data center dari sisi keandalan dan ketersediaan. Saham paling diburu di dunia saat ini adalah Nvidia, di mana sahamnya sempat naik lebih dari 900% di periode 2023 hingga 2024, hingga menyentuh market cap 3,6 triliun dolar. Driver utama kenapa kinerja mereka tiba-tiba melonjak berasal dari segmen data center, yang dimulai sejak kuartal 2 2023. Hingga sekarang pendapatan Nvidia dari segmen data center terus berkembang pesat. Kenapa data center tiba-tiba menjadi bagian penting dari industri global? Karena ledakan trafik data, terutama dari hadirnya teknologi AI. Dari beberapa perusahaan yang pernah mencapai valuasi 1 triliun dolar, saya mengamati ada beberapa fondasi dasar atau bare minimum kenapa perusahaan tersebut diborong investor. Yaitu, pertama, perusahaan harus merupakan market leader di industri yang sedang sunrise. Kedua, perusahaan sudah profitable dengan growth yang pesat. Ketiga, perusahaan masih dipimpin oleh foundernya. Saat ini, DCII sudah menceklis semua indikator ini. Kita bahas satu persatu. DCII berada di industri data center, di mana di era digital saat ini, semua perusahaan membutuhkannya. Ledakan data digital, adopsi cloud computing yang masif, transformasi digital di semua sektor, pertumbuhan e-commerce dan fintech, penerapan AI, IoT, dan machine learning, kebutuhan keamanan dan disaster recovery, regulasi data sovereignty, pertumbuhan game online dan streaming, edge computing untuk 5G dan IoT, lonjakan permintaan dari hyperscalers, dan kebutuhan infrastruktur digital nasional. Semua ini membutuhkan data center. Per 2024, DCII memiliki pusat data center di Cibitung, Karawang, dan Jakarta. DCII juga sedang melakukan ekspansi ke Surabaya dan Sky Bintan. Total, DCII memiliki kapasitas 119 MW dengan lebih dari 270 customer. Sebagai konteks seberapa besar 119 MW itu, 1 MW itu setara dengan 1 juta watt, di mana 1 MW cukup untuk kebutuhan rata-rata 1000 rumah selama setahun. PT DCII Indonesia melayani berbagai klien besar dari sektor teknologi, keuangan, dan e-commerce. Meskipun perusahaan tidak secara resmi mengungkapkan siapa klien terbesarnya karena perjanjian kerahasiaan, informasi yang tersedia menunjukkan bahwa 3 dari 4 penyedia layanan cloud terbesar di Indonesia, yaitu Amazon Web Services, Google Cloud, dan Microsoft Azure, merupakan klien dari DCII. Selain itu, DCII juga melayani lebih dari 120 institusi keuangan, termasuk bank-bank ternama dari Amerika Serikat, Asia Tenggara, dan Indonesia. Indosat Ooredoo, Biznet, dan Linknet, ketiga perusahaan yang merupakan pemain terbesar di industri telekomunikasi dan internet ini, juga memanfaatkan layanan colocation dari DCII untuk mendukung infrastruktur digital mereka. Dengan portfolio klien yang mencakup perusahaan-perusahaan besar dari hampir semua sektor strategis nasional seperti sektor telekomunikasi, cloud, keuangan, dan e-commerce, DCII memainkan peran penting dalam infrastruktur digital Indonesia. DCII tidak sendiri di industri data center. Ada beberapa kompetitor yang cukup notable. NTT Data Center,
CTN atau anak usaha dari Multipolar Teknologi, Telkom Sigma, dan Edge Connect. Jika kita bandingkan berdasarkan kapasitas, maka DJII tampak masih jauh mengungguli perusahaan-perusahaan lainnya. Ini adalah grafik pertumbuhan revenue, net income, dan profit margin dari DJII dari tahun 2020 hingga 2024, di mana semuanya mengalami kenaikan yang pesat. DJII mencatatkan lonjakan pendapatan yang sangat signifikan dalam 2 kuartal terakhir. Pada kuartal 4 2024, total revenue mencapai 709,84 miliar rupiah, melonjak 104,15% year-on-year dibandingkan kuartal 4 2023 yang hanya 347,71 miliar rupiah. Kinerja impresif ini berlanjut ke kuartal 1 2025, di mana pendapatan kembali tumbuh menjadi 773,55 miliar rupiah, tumbuh 118,26% year-on-year dibandingkan kuartal 1 2024 yang sebesar 354,41 miliar rupiah. Sebelumnya, pertumbuhan pendapatan per kuartal masih berada di kisaran 12 hingga 20% year-on-year sepanjang 2024. Laba bersih juga bertumbuh signifikan dalam 2 kuartal terakhir. Di kuartal 4 2024, laba bersih tercatat 346,99 miliar rupiah, tumbuh 141% year-on-year dibanding kuartal 4 2023 yang hanya 143,80 miliar rupiah. Pertumbuhan berlanjut di kuartal 1 2025 dengan laba bersih mencapai 418,85 miliar rupiah, meningkat 193,72% year-on-year dari 142,60 miliar rupiah di kuartal 1 2024. Pertumbuhan laba ini juga diiringi dengan peningkatan net profit margin di sekitar 48,88% di kuartal 4 2024 menjadi 54,15% di kuartal 1 2025. Dulu, GoTo adalah salah satu kandidat kuat untuk menjadi pengganti BBCA sebagai saham dengan kapitalisasi terbesar di IHSG. Namun kini saya berpikir ulang karena seiring perjalanannya, manajemen GoTo sering berganti-ganti dan kini sudah tidak dipimpin oleh foundernya langsung. GoTo dan DJII memiliki produk dan layanan yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Bedanya, DJII masih dipimpin oleh foundernya yaitu Toto Sugiri. Kalau di US ada Apple, Amazon, Tesla hingga Nvidia, di mana bisnis mereka maju pesat saat sang founder masih menjabat sebagai CEO. GoTo mungkin bisa tembus valuasi 1.000 triliun rupiah suatu saat nanti. Namun jajaran direksi dan kepemilikan yang terus berganti-ganti akan sangat berpengaruh terhadap visi dan misi perusahaan ke depan. Berikut beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan dari saham DJII. DJII bukanlah saham yang divaluasi murah oleh pasar. Ini bukanlah saham yang undervalue. Saat ini DJII sudah berada di market cap 400 triliun rupiah. PAR mereka berada di atas 300, sedangkan PBV-nya di atas 100 kali. DJII memiliki tingkat debt yang tinggi. Untuk periode kuartal 1 2025, mereka memiliki debt sebesar 1,23 triliun rupiah, sedangkan kas dan setara kas mereka hanya 459 miliar. Bisnis data center, khususnya DJII, membutuhkan capex yang tinggi dan ekspansi yang cepat, sedangkan biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Untuk itu, selain menggunakan hasil dana dari IPO, DJII juga meminjam hutang bank untuk mengakselerasi ekspansi data center mereka. Meskipun begitu, jika kita perhatikan rasio DER yang membandingkan debt terhadap ekuitas, ternyata masih rendah di sekitar 0,3 kali. Ini juga didukung oleh pertumbuhan equity DJII yang pesat dan ROE yang tinggi. Saham DJII merupakan saham dengan harga per lembar termahal di IHSG saat ini, di kisaran Rp169.000. Jadi, teman-teman harus menyediakan dana Rp16.900.000 untuk membeli satu lot. Selain mahal, saham DJII juga tidak liquid, jadi akan sulit masuk dan sulit keluar. Sebaiknya jika ingin membeli saham DJII, masuklah untuk jangka lama, jangan untuk trading. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah DJII bisa menggantikan BBCA sebagai saham paling tinggi di IHSG berdasarkan market cap untuk bertahun-tahun ke depan? Silakan sampaikan pendapat di kolom deskripsi.